Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Materi geografi tentang dinamika litosfer. Kali ini kita akan membahas tentang vulkanisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Apakah yang dimaksud dengan vulkanisme itu? Adalah proses aktivitas atau pergerakan magma dari dalam bumi menuju ke atas, baik sampai maupun tidak sampai permukaan bumi. Adanya istilah sampai dan tidak sampai, maka vulkanisme menghasilkan dua bentuk, yaitu ekstrusi magma dan intrusi magma. Apakah yang dimaksud dengan intrusi dan ekstrusi magma? Ini adalah gambaran dari intrusi magma, yaitu pergerakan atau aktivitas magma yang hanya berlangsung di dalam bumi dan tidak sampai ke permukaan bumi. Gerakan-gerakan magma menghasilkan berbagai bentuk. Sementara ekstrusi atau erupsi adalah suatu proses keluarnya magma dari dalam bumi sampai keluar dari permukaan bumi. Dan inilah sebenarnya ekstrusi atau erupsi ini yang dinamakan dengan gunung meletus. Bentuk-bentuk dari intrusi magma yang pertama adalah batolit. Batolit disebut juga dengan dapur magma. Adalah intrusi magma yang ukurannya terbesar dan berhubungan langsung dengan lapisan astenosfer. Merupakan pensuplai ketika terjadi pensuplai magma ya, ketika terjadi erupsi atau letusan gunung berapi. Ini nomor satu, batolit. Dan nomor dua adalah lakolit. Ini lakolit ya. Adalah magma yang menyusup di antara lapisan batuan yang bagian atasnya cembung dan bagian bawahnya relatif rata. Secara ukuran, lakolit ini terbesar kedua setelah batolit. Yang ketiga adalah sil. Ini nomor 3, sil, yaitu atau kepengintrusi ya nama lainnya, magma yang tipis yang menyusup pada lapisan batuan. Terjadi karena pada satu lapisan ini biasanya jenis batuannya lunak sehingga mampu diterobos oleh magma. Yang keempat adalah daik atau retas. Juga sering disebut intrusi korok atau intrusi gang, yaitu magma yang mampu menyusup atau menerobos beberapa lapisan, namun tidak sampai ke permukaan bumi. Yang kelima adalah diatrema atau pipa kawah, yaitu saluran tempat keluarnya magma ketika terjadi letusan gunung berapi. Yang keenam adalah apofisa, nomor 6 ya. Apofisa itu adalah cabang dari diatrema. Biasanya terjadi ketika letusan gunung api terjadi, tiba-tiba kawah utama ini, pipa kawah ini tersumbat batu yang besar, sehingga sisa tenaga desakan magma dari bawah mampu menerobos menghasilkan cabang kawah atau apofisa. Kemudian nomor 7 adalah kawah utama. Kawah utama tempat keluarnya magma ketika terjadi letusan gunung berapi. Dan ini secara lengkap intrusi magma nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, sampai nomor 6. Sedangkan 7, 8, 9 adalah fenomena yang terkait dengan intrusi magma. Nomor 7 tadi kawah utama, 8 ini kawah samping, dan nomor 9 adalah gunung api kerucut. Selanjutnya kita membahas tentang ekstrusi atau erupsi magma. Macam-macamnya, menurut tempat keluarnya magma itu ada 3. Yang pertama adalah erupsi linier. Jika magma keluar melalui retakan atau patahan yang memanjang dan membentuk gunung api memanjang. Contohnya adalah Laki Mound di Islandia yang pernah meletus pada tanggal 8 Juni 1783 dan menghasilkan bentuk letusannya adalah demikian. Gambaran ketika terjadi meletus yang mengeluarkan api ya, bara api ya, lava yang membara ini berwarna merah ini bentuknya memanjang, dan setelah atau pasca letusan menghasilkan fenomena yang juga memanjang, fenomena yang sangat menarik, menakjubkan, dan justru sekarang menjadi objek wisata yang menarik bagi negara Islandia. Yang kedua adalah erupsi areal, jika magma keluar melalui lubang yang sangat luas dan membentuk area. Ini gambarannya, itu terjadi ketika dapur magma itu tidak terlalu dalam ya, atau bahkan dangkal, sehingga melelehkan lapisan yang ada di atasnya. Karena meleleh, maka cakupannya luas, dan magma mengalir di sembarang ya, di kanan kiri dari tempat lelehan tersebut. Contohnya di pegunungan Yellowstone National Park di Amerika Serikat, yang mampu menghasilkan luasan kawah seluas 10.000 km3. Sebenarnya fenomena ini sangat berbahaya, tapi kemampuan dan kemajuan teknologi di Amerika mampu membuat tempat bagi para penikmat alam, bagi para turis
yaitu jembatan memanjang di sampingnya yang sangat kuat, sehingga fenomena yang beresiko ini menjadi tontonan yang justru sangat menarik bagi para wisatawan. Yang ketiga adalah erupsi sentral. Jika magma keluar melalui sebuah lubang atau pipa kawah yang berada pada satu titik atau satu lokasi. Dan ini nanti akan menghasilkan bentuk-bentuk gunung berapi. Inilah bentuk erupsi yang paling umum dan paling banyak di dunia. Erupsi sentral itu akan menghasilkan 3 bentuk gunung berapi. Yang pertama adalah gunung api strato, adalah gunung berapi yang berbentuk kerucut. Ini terjadi karena erupsi yang bersifat campuran antara erupsi ledakan atau eksplosif dan erupsi lelehan atau efusif secara bergantian dan terus-menerus, dan menghasilkan bentuk gunung api dengan bodi yang paling bagus dan tersebar di sebagian besar gunung api di dunia. Yang kedua adalah gunung api Mar, gunung api yang memiliki kawah yang sangat luas. Terjadi karena erupsi eksplosif dan biasanya hanya sekali saja. Bahan yang dikeluarkan sedikit dan sumber magmanya juga sempit dan dalam. Sehingga ketika terjadi letusan, tenaga yang meluncur keluar sangat deras dan kuat sehingga bisa melontarkan material yang ada di sekitar kawah. Dampaknya setelah gunung berapi akan menghasilkan lubang yang menganga yang besar. Dan setelah sekian juta tahun, lubang tersebut sudah berubah menjadi danau-danau kawah seperti Danau Kelakah, Gunung Bromo, Danau Bedugul, Kintamani, dan lain-lain. Yang ketiga, gunung api Perisai atau gunung api Ampit Tameng. Dinamakan demikian karena bentuknya seperti tameng ya, terjadi karena erupsinya itu bersifat efusif atau hanya lelehan, dan bahan yang dikeluarkannya juga berupa cair. Ini banyak terjadi di gunung-gunung di Hawaii, Amerika Serikat, seperti Kilauea, Mauna Loa, dan Mauna Kea. Sedangkan menurut ada tidaknya ledakan, gunung berapi dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah gunung berapi yang menghasilkan erupsi efusif, yaitu erupsi lelehan. Adalah erupsi yang tidak menimbulkan ledakan, di mana magma keluar dengan cara meleleh. Dicermati, kenapa meleleh? Karena bentuknya encer atau cair. Tekanan gasnya juga kecil. Letak magma juga dangkal. Contohnya di Mauna Loa, Mauna Kea, dan Kilauea, 3 gunung api di Hawaii. Yang ini adalah di video ini adalah gunung Kilauea. Berikutnya adalah erupsi eksplosif atau erupsi ledakan, yaitu erupsi gunung berapi yang menimbulkan ledakan dan suara dentuman yang besar, mengeluarkan material piroklastika atau kental, cair, dan gas, dan biasanya akan menghasilkan bentuk gunung berapi kerucut karena memiliki tekanan gas yang besar dan magma yang dalam. Gunung berapi yang meletus secara demikian antara lain Gunung Krakatau, Gunung Galunggung, Gunung Kelut, dan Gunung Sin Helena. Tipe-tipe letusan gunung berapi, ada 7 tipe letusan gunung berapi. Faktor penentunya antara lain adalah tingkat kekentalan magma atau viskositas, tekanan gas, dan juga kedalaman dapur magma. Yang pertama adalah tipe Hawaii. Nah, ini sudah kita bahas banyak tadi. Lavanya encer, tekanan gasnya itu rendah, dan magmanya itu dangkal. Ya, contohnya tadi 3 gunung, Kilauea, Mauna Loa, dan Mauna Kea. Yang kedua adalah tipe Stromboli. Ini meningkat, lavanya encer, tapi tekanan gasnya sudah sedang, ya, tidak rendah lagi, dan sumber magmanya masih dangkal. Bentuk letusan gunung berapinya mengeluarkan semburan gas yang membawa magma disertai dengan bom atau batu besar dan juga kerikil. Contohnya tentu Gunung Stromboli. Gunung Stromboli itu terletak di Kepulauan Lipari di Italia di Laut Tengah sana. Juga Gunung Vesuvius dan Gunung Raung. Yang ketiga adalah tipe vulkano. Tipe vulkano ini dengan ciri magmanya itu cair kental. Dan dibagi 2, yang vulkano lemah, di samping magma cair kental juga tekanan gasnya itu sedang dan sumber magmanya itu dangkal. Contohnya Gunung Bromo yang mengeluarkan asap secara terus-menerus. Yang kedua, vulkano kuat. Kemudian vulkano kuat ini terjadi karena di samping magma cair kental juga tekanan gasnya yang tinggi dan sumber magma dalam seperti Gunung Semeru. Tipe letusan yang keempat adalah tipe Peret atau Plinian. Tipe ini sangat berbahaya ya. Lava cair kental, tekanan gas sangat tinggi dan sumber magma sangat dalam.
kira-kira kedalamannya 50 km di bawah permukaan, sehingga ketika meletus mampu melontarkan material sampai setinggi 85 km, ya, 85 km. Contohnya Gunung Shin Helena yang meletus tanggal 18 Mei 1980 dan Gunung Krakatau pada tahun 1883. Yang kelima adalah tipe Merapi dengan ciri lavanya kental, sumber magmanya itu dangkal, dan tekanan gasnya itu mampu meretakkan lubang-lubang di sekitar kawah, sehingga tipe ini memiliki ciri khas adalah tipe letusan gunung yang paling sering meletus. Yang keenam adalah tipe St. Vincent. Lavanya kental, tekanan gas sedang, dan sumber magmanya dangkal. Contohnya adalah Gunung St. Vincent dan juga Gunung Kelut. Yang ketujuh adalah tipe Pele. Tipe Pele bersama tipe Plinian adalah tipe letusan gunung yang sangat mengerikan letusannya. Lavanya kental, tekanan gasnya sangat tinggi, dan sumber magmanya adalah dalam. Contohnya Gunung Tagne Pile yang menghasilkan letusan dengan dentuman yang sangat besar dan sangat keras. Kita lanjutkan tentang material yang dikeluarkan oleh gunung berapi. Ada 3 bentuk. Satu adalah berbentuk atau berwujud padat, dinamakan eklata. Berwujud cair, namanya efusiva, dan gas, namanya eksalasi. Apa saja yang berupa padat? Berupa bom. Bom itu sebenarnya bukan bom atom itu ya, tapi berupa batu besar. Kenapa dinamakan bom? Karena batu seukuran ini, bisa dilihat ini, ketika dia dilontarkan oleh gunung berapi dan jatuh, tentu akan menghasilkan dentuman yang besar. Kemudian berikutnya adalah lapili, kerikil, pasir vulkanik, dan juga abu vulkanik. Yang berbentuk cair itu ada 2, lava dan lahar. Lava itu adalah magma yang mengalir di permukaan bumi. Sementara lahar adalah lumpur panas atau lumpur sebagai hasil dari erupsi gunung berapi. Lahar itu ada 2, lahar panas dan lahar dingin. Lahar panas adalah lumpur yang dikeluarkan pada saat gunung berapi meletus. Lahar dingin adalah lumpur gunung berapi yang tertahan di kawah baru beberapa bulan atau beberapa hari setelah gunung berapi meletus, kemudian turun hujan, maka lahar dingin ini tidak mampu tertampung di kawah dan biasanya mengalir dan membanjiri dari lokasi-lokasi di sekitar puncak gunung berapi. Yang ketiga yang berwujud gas atau eksalasi antara lain adalah gas belerang atau sulfatan, kemudian gas asam aran atau disebut mufet, dan juga uap air atau H2O yang disebut dengan fumarol. Pengaruh gunung berapi bagi kehidupan manusia. Yang pertama, pengaruh yang positif atau yang menguntungkan. Antara lain yang pertama adalah abu vulkanik mampu menyuburkan tanah di sekitar gunung berapi sehingga setiap tanaman biasanya tampak subur. Yang kedua, menghasilkan tambang bahan galian seperti biji metalik, besi, aluminium, intan, perak, emas, dan juga bahan bangunan yang banyak terdapat di sekitar gunung berapi yang baru saja meletus. Yang ketiga adalah menghasilkan fenomena alam geyser, kawah, dan bentangan hasil erupsi. Yang keempat sebagai daerah pariwisata yang biasanya gunung samping suhunya yang sejuk menghasilkan panorama alam yang sangat indah dan disenangi oleh para turis. Yang kelima sebagai daerah tangkapan hujan dan konservasi lingkungan. Sementara itu pengaruh yang merugikan antara lain bahwa letusan gunung api bisa mampu menimbulkan bencana yang mematikan atau korban jiwa bahkan ya. Yang kedua menyebabkan kerusakan alam. Lahan pertanian, pemukiman, bahkan bisa beberapa sejarah gunung api menghilangkan atau menenggelamkan kota. Yang ketiga, letusan atau erupsi mampu menghentikan dan mengganggu aktivitas manusia, aktivitas penerbangan, ya, transportasi darat, pelayaran bisa terhenti ketika gunung besar atau gunung meletus. Yang keempat, banjir lahar dingin mampu menghancurkan, merusak prasarana, baik jembatan, jalan, dan juga mendangkalkan sungai. Menghasilkan gas beracun mufet yang sangat berbahaya, dan juga letusan gunung api di laut bisa menimbulkan bencana susulan yaitu tsunami. Tanda-tanda gunung api akan meletus antara lain adanya suhu di sekitar kawah yang terus naik, ya. Kemudian sumber air banyak mengering, sering terjadi gempa, binatang yang ada di gunung kemudian banyak yang turun karena kepanasan, tumbuhan di gunung mulai layu dan muncul uap air panas dan sumber air panas. Dan tidak jarang ini menjadi
kawah susulan ya, kawah-kawah yang baru dan mengiringi kawah ketika gunung itu meletus. Kemudian sering terdengar suara gemuruh dari dalam gunung berapi. Dan gejala pasca vulkanisme atau post vulkanisme, gejala setelah gunung api meletus, munculnya eksalasi sumber gas, munculnya mata air panas di Melati Jawa Barat, di Pabelingan Jawa Tengah juga ada. Kemudian terdapat mata air Mardani, mata air yang mengandung mineral seperti di Batu Raden, Jawa Tengah, dan Maribaya di Jawa Barat. Terdapat geyser, mata air panas yang memancar secara periodik, dan fenomena perubahan fisik gunung api, khususnya di sekitar kawah, serta banyaknya muntahan material di sekitar kawah. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan belajar geografi dengan cara memilih judul materi yang diinginkan di bawah deskripsi video berikut ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.